Halo guys, balik lagi bareng gue Kevin dari Raw Project. Di video kali ini kita akan ngebahas Apple event yang berlangsung kemarin malam tentang apa aja produk yang dikeluarkan dan juga siapa tahu membantu kalian misalnya kalian mau upgrade handphone ataupun device lain dari Apple. So, let's go. Yang pertama, yang minor-minor dulu, ada iPad generasi ke-9 di mana upgrade-nya ini menurut gue cukup minor tapi cukup powerful di sektor prosesor karena ya menurut gue untuk kalian yang memang pengen punya iPad barang Apple dengan, ya kalian tahu lah dengan kekerenannya si Apple ini tapi dengan affordable price. Nah ini nih menurut gue salah satu produk yang bisa kalian beli karena yang menggunakan prosesor A13 Bionic yang digunakan oleh iPhone 11 series dan juga ada upgrade di kamera bagian depan untuk kalian yang memang suka WFH dan juga online school ataupun kalian suka webinar. Nah ini menurut gue upgrade yang cukup matters di sektor kamera depannya. Dan juga untuk harganya pun juga menurut gue ya tidak berubah dari tahun lalu sekitar 4-5 jutaan, tapi konfigurasinya tuh dinaikin menjadi base-nya itu di 64 GB. Jadi untuk harga segitu dan untuk produk Apple menurut gue cocok banget untuk kalian aiming. Yang kedua, yang upgrade-nya minor, yaitu ada Apple Watch seri ke-7, di mana menurut gue minor banget karena dari yang gue tonton, kurang lebih dia itu hanya mengupgrade di sektor besar layarnya yang sekarang itu kurang lebih besar layarnya itu 20-40% lebih besar dari seri ke-6. Dan juga dia itu upgrade di bagian materi untuk kaca atau displaynya itu katanya sekarang lebih tough, lebih crack-proof dibanding seri sebelumnya, tanpa mengupgrade di bagian sektor chipset atau prosesor karena mereka tuh nggak sebutin sekarang pakai prosesor ini, sekarang pakai prosesor itu. Jadi menurut gua dia tuh nggak mengupgrade di bagian itu dan juga dari website si Apple sendiri dia tidak mengklaim ini pakai prosesor apa. Jadi otomatis menurut gua dia masih menggunakan chipset yang sama dengan Apple Watch seri ke-6 dan harganya pun masih sama dengan yang seri ke-6. Jadi menurut gua kalau misalnya kalian punya seri 6 ataupun mungkin punya seri 5, ya kalau misalnya kalian mau upgrade mungkin kalian bisa tunggu nanti yang seri ke-8. Oke, lanjut ke main course-nya, yaitu apalagi kalau bukan iPhone. Kemarin juga ada launching iPhone 13 mini, 13 biasa, dan juga 13 Pro dan 13 Pro Max. Kita bahas dulu soal 13 mini dan 13 biasa. Dari segi kosmetik, dari segi desainnya tidak terlalu berbeda. Hanya di bagian kamera belakang yang tadinya konfigurasi tata letaknya itu vertikal atas bawah, sekarang menjadi diagonal. Jadi menurut gua ini tuh statement untuk dia pakai iPhone 12 atau iPhone 13. Nah ini kelihatan dari segi sektor kamera belakangnya. Dan juga untuk poni depannya ini mengecil sekitar 20% tanpa ada disebutkan improve di bagian Face ID. Nah menurut gua ya dia masih gimana caranya belum mengimprove lebih cepat ataupun bisa beberapa angle seperti iPad. Nah si iPhone 13 ini masih menggunakan teknologi Face ID yang sama ataupun mirip dari si iPhone 11 ataupun iPhone 12 series. Dan apalagi ini di-upgrade, ada layarnya tapi masih 60 Hz, tapi katanya itu di-upgrade di bagian sektor brightness-nya sekarang bisa lebih terang lagi menggunakan layar yang sama, yaitu Super Retina XDR display dengan teknologi AMOLED. Dan ya menurut gua ini sektor yang tidak terlalu kelihatan ketika kita pakai baik dari dalam ruangan maupun luar ruangan karena personally iPhone 12 tuh udah bagus banget layarnya, udah menggunakan OLED yang memang sudah ditweak oleh Apple, warnanya udah bagus banget. Nah menurut gua ini minor juga di sektor layar di iPhone 13 dari si iPhone 12 yang kecil maupun yang mini. Ya tahun baru otomatis dia menggunakan chipset yang baru, dia menggunakan A15 Bionic, tahun lalu A14, di mana A14 itu menurut gue juga udah powerful karena personally gue pakai iPhone 12 Pro Max, gue jumping dari iPhone 7 memang itu beda banget. Nah tapi gue rasa-rasa dari iPhone 11, dari iPhone 12, dan mungkin di iPhone 13 ini tidak terlalu terasa perbedaannya. Dan yang diklaim di-upgrade lagi di sektor kameranya. Di iPhone 12, kemudian ke iPhone 13, dia menggunakan sensor baru yang kurang lebih bukaannya masih mirip, tapi dia itu tweak di bagian softwarenya. Sekarang itu ada photography style, di mana dia itu bisa menggunakan base AI untuk mengadjust tone apa yang cocok untuk kita pakai di foto kita. Tapi ya balik lagi, menurut gua dari iPhone 12 ke iPhone 13, kameranya tuh nggak terlalu terasa ketika kita memang pakai ini untuk daily use. Dan menurut gua, ini akan worth it upgrade ketika memang kalian menggunakan kamera hampir setiap hari untuk mungkin kalian bikin konten, untuk memang keseharian kalian menggunakan kamera, mungkin kalian akan merasakan perbedaannya. Tapi menurut gue dari iPhone 12 ke iPhone 13, dari semua upgrade yang diberikan, tidak terlalu terasa memang dia ada signifikan upgrade. Tapi ya balik lagi, sesuai budget. Ngomongin budget, di iPhone 12 itu base-nya di 64 GB, nah sekarang di iPhone 13 series itu base-nya di 128, 256, dan ada konfigurasi 512. Jadi mungkin menurut gue ini worth it ketika kalian misalnya upgrade dari iPhone
7, 8, itu ke bawah. Nah ini menurut gue cocok banget untuk kalian pertimbangkan untuk upgrade ke yang iPhone 13 ataupun iPhone 13 mini. Karena satu lagi nih menurut gue yang personally menurut gue mungkin ini yang worth it untuk kalian pertimbangkan karena baterainya ini lebih awet dibandingkan iPhone 12 series. Oke, kejagoannya ada 13 Pro, ada 13 Pro Max. Di tahun ini mereka berdua tidak ada perbedaan di bagian sektor kameranya. Kalau di tahun lalu 12 Pro dan 12 Pro Max itu ada perbedaan di bagian optical image stabilization-nya. Nah, tahun ini tuh sama. Dan juga dari sektor kameranya ini yang menurut gua ada sedikit jumping leap dibandingkan 12 Pro Series ke 13 Pro Series. Karena dari segi ultra wide-nya sekarang ada autofocus dengan bukaan yang lebih besar. Kemudian ada wide kameranya yang tadinya f1.6 menjadi sekarang f1.5, otomatis akan lebih brighter lagi untuk foto kalian. Dan untuk telefotonya jumping dari 2x sekarang menjadi 3x. Jadi otomatis kalian bisa ngezoom lebih jauh tanpa mengurangi hasil fotonya itu sendiri. Dan juga di bagian layarnya sekarang Apple sudah catch up dengan banyak flagship dari brand lain karena dia sudah menggunakan ProMotion atau 120 Hz di bagian refresh rate layarnya. Jadi otomatis dengan penggabungan software Apple iOS 15 dan juga ada refresh rate 120 Hz, gue yakin memang dia akan smooth banget. Tapi balik lagi, gue menggunakan iPad Pro dengan refresh rate 120 Hz dan juga 12 Pro Max dengan 60 Hz, ya 1 bulan pertama kalian akan merasakan perbedaannya, kemudian bulan kedua dan selanjutnya kalian tidak akan terlalu merasakan perbedaannya. Gitu. Dan satu lagi ada satu fitur yang memang ini menurut gue cocok untuk kalian para content creator yang suka berkreasi di bagian video karena di iPhone 13 series itu ada yang namanya cinematic video. Di mana cinematic ini tuh menggunakan base AI juga, base software juga untuk meng-create video kalian jauh lebih sinematik. Jadi otomatis video yang kalian hasilkan, kemudian kalian edit itu akan jauh lebih smooth. Kemudian kalian bisa tweak banyak halnya menggunakan iPhone itu sendiri. Jadi dia udah include di iPhone-nya untuk bagian editing maupun bagian software waktu kalian meng-capture video. Oke, yang terakhir ada ProRes Video, di mana ya katanya si fitur ini tuh baru akan di-launching kurang lebih di akhir tahun yang berguna untuk kalian para content creator yang kalian suka banget mengulik soal video. Nah, dengan ProRes Video ini kalian bisa berkreasi lebih lagi dari sektor videografi dari iPhone 13 Pro Series. Dan untuk konfigurasi memorinya masih sama dengan iPhone 12 Pro Series, tapi yang kali ini ada tambahan 1 TB. Jadi otomatis untuk kalian para penyimpan foto masa lalu, nah ini cocok banget untuk kalian pertimbangkan gitu. Dan untuk dessertnya, ada iPad mini generasi ke-6, di mana personally gue cukup tertarik dengan produk ini karena untuk gue yang suka gambar, ini cocok banget karena ukurannya kecil, kemudian compact untuk kalian bawa-bawa, dan juga speknya ini menyerupai iPhone 13, jadi nothing to complain banget untuk kalian aiming produk ini karena ya untuk secondary device itu tuh cukup banget karena ya chipsetnya kemudian softwarenya itu udah gimana ceritanya deh, pokoknya si Apple pasti udah mengimplementasikan yang terbaik di produk ini karena ya dari harganya pun sekitar $500, it's a good deal. Ketika kalian udah punya iPhone, kalian butuh secondary device, nah ini bisa kalian pertimbangkan. Oke, itu dia kurang lebih recap dari event Apple yang kemarin. Semoga membantu, semoga kalian budgetnya cukup untuk ganti handphone, untuk ganti tablet, ataupun ganti jam. Sekian video kali ini. We'll see you guys on whatever next video. Bye-bye.